TikTok seringkali dianggap sebagai sosmed yang alay, norak, receh, dan miskin kreativitas. Ketika orang-orang di Instagram dan YouTube membuat konten dengan penggarapan yang matang, TikTok dipenuhi oleh joget-jogetan dan dubbing. Tapi mengapa perkembangan populasi TikTokers justru mewabah dengan cepat? Mengapa banyak sekali orang yang hidupnya berubah 180 derajat hanya dengan TikTok? Dan mengapa berita dan kabar yang paling aktual justru lebih cepat muncul di TikTok daripada di media lainnya? Sungguh ku terpuruk dalam lamunan. Apakah kita sudah bosan dengan konsep video yang dibuat secara matang? Atau apakah receh dan alay adalah identitas kita yang sesungguhnya? Dan sejauh apa sih TikTok ini dapat merubah nasib seseorang atau sekelompok dan akan mengarah ke arah positif atau negatif? Saya Sastar Silalahi, selamat datang di Nice Indonesia. Nice dong. Tahu TikTok? Tahu. Gue nggak bisa tidur kalau belum scroll sampai bawah. Oh gitu. Iya. Emang aplikasi favorit lo ya? Favorit parah. Favorit. Kacau. Denger lu Traveloka lu hapus demi TikTok. Asli. Among Us semuanya ML bagus. Ada main TikTok doang. Berarti lu kenal sama yang namanya Ilham Caper. Oh, gue tahu tuh. Yang slow-mo itu kan? TikTok tuh keren banget. Saya nyampe ngapus beberapa aplikasi buat TikTok, contohnya Spotify. Iya, YouTube. Saya denger lagu di TikTok, Mas. Tahu TikTok nggak Mas? Tahu saya itu aplikasi tolol. Oh, pendapatnya soal TikTok? Tolol. Tolongnya kenapa Mas? Ya, tolol aja, Mas. Kenapa sih nanya-nanya mulu? Halo Mas. Halo. Mas, boleh tahu tanggapannya? Mas tahu TikTok nggak? Nggak tahu saya. Tanggapannya tentang TikTok mungkin? Waduh, nggak tahu juga, saya nggak tahu TikTok soalnya, Mas. Saya nggak tahu. Tapi Ilham Caper kenal? Oh, tahu saya kali itu. Saya tahu. Untuk menggali informasi lebih, kali ini saya akan menuju ke perkumpulan komunitas TikTok yang suka melakukan gathering atau latihan di sebuah taman. Halo, selamat sore. Boleh mas. Maaf nih, sebenarnya kita udah 5 jam yang lalu mantau. Oh, gitu. Karena kata jam 16.15 suka latihan di sini. Iya. Sore ini kita sembunyi tadi. Kita dari Nice Indonesia, Mas. Kita mau ada observasi dengan perkembangan TikTok di dunia dan Monaco gitu. Ini komunitas TikTok mana Mas kalau boleh tahu? Kalau kita sendiri sih emang kebetulan dari paguyuban TikToker selatan. 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 Anak selatan. Oke, ini tergabung dari paguyuban TikTok Selatan. Iya, Iya, paguyuban. Oke. Oh, boleh kenalan dulu kalau boleh? Ya. Ini dengan Mas Saya Mas Rais. Rais. Akun TikToknya Mas? Rais Merintis. Oke. Ini Masnya Apos. akun TikToknya Mas? Apos, tepos. Apos Tepos. Mas yang ini kenapa ketawa Mas? Namanya siapa Mas? Saya Diki. Diki. Akun TikToknya Mas? Diki kan boleh. Kelihatan. Jangan sembarangan. Gara-gara ini kan Itu marga saya. Colorful itu nama farm. Ada Mas. Oke. Oh, tapi emang sering di sini ya Mas? Kita emang sering di sini rutin setiap sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Iya. Oh gitu. Dasar. Jadi kalau saya sendiri sih ke Jakarta emang sebenarnya memberanikan diri Mas. Karena saya memberanikan diri kan orang-orang yang ada di Indonesia Timur biasanya kalau ke Jakarta ya mungkin kerjanya ya yang udah-udah, tapi saya emang suka TikTok karena dulu saya di sana udah bikin paguyuban TikTok di Ambon, tapi kita harus sebelum main TikTok tuh harus makan ikan tongkol Mas. Persyaratan. Iya. Kalau gabung di sana harus makan ikan tongkol. Kalau di Jakarta ini lebih fleksibel kan. Oh, makanya Mas Rais bela-belain merantau ke Jakarta. Dan juga tujuan utama saya di sini, saya tuh dari Indonesia Timur ngefans banget sama ada namanya TikToker yang terkenal itu loh Mas. Ilham Caper. Iya. Mas Ilham Caper itu emang udah terkenal banget sih di dunia. Di dunia. Dia sempat tampil waktu itu kan di apa namanya? Waktu itu Holy Wings. Sama Lala Buta. Sendirian. Oh, di Hollywood.
Tampil. Sama pernah di Lawless juga. Lawless Burger Bar. Bener, Lawless di Holy Wing. Dia tuh punya kayak acara rutin mingguan di sana. Rutin mingguan. Oh, berarti Mas sebelumnya ada pekerjaan pekerjaan sebelumnya sebelum mendalami TikTok ini? Ada, saya bekerja dulu mas. Paling ini ya apa kuliah atau apa gitu. Oh enggak. PNS saya. PNS ya mas. PNS resign Resign. demi TikTok. Tahu saya yang main TikTok tuh orang-orang yang kurang kerjaan, gabut. Ternyata ada yang PNS, beneran merantau. Kalau Mas backgroundnya? Kalau saya backgroundnya saya tukang kue cucur subuh. Banyak waktu luang ya sore. Iya, karena kan subuh saya jualan kan. Sore nggak ada aktivitas. Sore nggak ada aktivitas, ya udahlah kita gabung komunitas paguyuban Hasan ini. Iya, Biar hidup juga apa namanya? biar ada gairah juga. Oh, Saya juga perantauan mas, dari mana? dari Tangerang. Jauh loh mas. Mas jauh mas. Jauh kan? Enggak Jakarta sih benar. Nanti lu main TikTok bakal dihujat sama keluarga ataupun saudara. Itu benar. Oh benar. Nah kalau Mas Apus nih ada akses atau barang yang sudah terbeli dari mengeluarkan TikTok? Belum ada sih mas. Belum ada. Dia baru gabung 2 Baru jam. gabung. 2 jam. Ilham ini gimana sih sebenarnya mas? Apa? Ilham Caper mas? Karena dia udah sukses kan mas ya. Dia jarang dateng. Oh tadinya sering di sini. Tadinya sering di sini mas. Jangan-jangan yang ikut ngelatih mas-mas terus. Nah, Ilham Caper kan? Iya. Tumben aja sini. Ilham Caper itu mas Yang itu? Iya nih. Kangen kali, Kangen kali sama kita ya. Alpuan Jambu. Ilham Caper adalah sosok inspirasi dari banyak TikTokers di Indonesia, Amerika, bahkan Bengkulu. Saya penasaran, kenapa Ilham Caper begitu menginspirasi mereka. Bahkan orang umum yang tidak tahu TikTok pun mengenal sosok Ilham Caper ini. Sangat di luar nalar. Halo sore Mas Ilham Caper. Sore Mas, kita dari Nice Indonesia Mas mau wawancara nih Mas, katanya. Nanti aja saya pengen nemuin anak-anak dulu. Oh oke Mas. Oke, Mas. Mas Ilham. Rokoknya matiin. Gimana perkembangan TikTok hari ini? Sekarang alhamdulillah mas, kita masing-masing sendiri nambah follower 3 hari ini. Pakai lagu apa? Saya di depan orang tua. Jangan. Pakai Bang Jago. Pakai Bang Jago lagi trend. Di musikal itu pertamanya saya dihujat. Apa sih Nora goblok tolol. Gue nggak terima gitu. Gue akan membuktikan suatu saat gue akan sukses, gue akan gede, gue akan kaya. Dan itu saya ngelewatinya jerih payah saya mas. Saya latihan slow-mo itu 3 tahun mas. Karena slow-mo itu harus ada ketepatan presisi, komposisi, dan higienis. Kenapa mas? Kenapa? Jamnya mas. Kan saya andalan saya kan slow-mo ya. Slow-mo. Oke. Di tahun pertama slow-mo saya masih salah mas. Salah? Kan slow-monya gini. Ah. Saya gelengnya 2 kali. Oh. Harusnya gelengnya itu 3 kali. Set baru gitu. Itu Gua mas. namanya Yusuf Sikuyus. Mas, maaf mas. Udah waktunya gigit bibir 3 detik. Boleh? Silakan. Tunjukin ke kamera. Makasih ya mas. Itu murid kesayangan mas juga salah satunya. Iya, 3 ini trio TikTok TikTok. anjing. Oh, itu itu yang mau dikirim ke Shanghai tadi. Nah, ini dia saya latih, saya karantina di asrama Polri. Biar kuat. Oh, mental, lebih ke mental juga Din. Berarti kemarin menghalang demo ikut dong. Iya, orang diginiin mental. Oh. Saya masih belum memahami kenapa perkembangan TikTok begitu pesat di Indonesia. Saya pun mendatangi orang yang paling berpengaruh di TikTok Indonesia untuk mendapatkan sebuah jawaban. Hai Sobat Nice, right now
we got Mr. Oja PTI in his office. Selamat malam, Mr. Oja. Ya, malam, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oja, PTI-nya tuh PTI, marga betul. atau FAM atau apa, Mas? Oh, bukan PTI itu gelar saya. Apa PTI tuh? itu pakar TikTok Indonesia, Mas. Orang tuh kayaknya main TikTok ngiranya 2016, 17 gitu. Padahal udah dari zaman penjajah, Mas. Orang-orang Belanda dulu Portugal kesini pertama ngejajah tuh karena ini juga. Oh, bukan mencari rempah-rempah? Ya kan sejarah kan Selingan. ditulis oleh yang menang. Oh, Pak. iya. Jadi emang fakta-fakta TikTok tuh disembunyikan. Ini kalau saya lihat kan ini banyak literasi atau buku-buku, ini boleh tahu ini buku tentang apa? Ya ini sih lain-lain ya, ada yang ilmu-ilmu teori TikTok, ada yang biografi TikToker legenda-legenda juga ada di sini. Oh, ada biografinya. Ada biografinya, Mas. Oh, iya. Semuanya di sini. Yang ini yang di Kalinglung di mana? Di Kalinglung itu di atas itu tuh di Kalinglung. Yusuf Sikuyus? Ini Yusuf Tikuyus nih. Oh. Dia senior juga, Mas. Senior ya. Oke. Kalau yang tips and trick jago slow-mo dalam hitungan menit ya, Mas? Nah kalau slow-mo sih karena itu kan ilmu baru ya, jadi masih buku-buku tipis yang di sini. Oh, lah nih. oke. Kalau yang zaman dulu nih yang tebel-tebel nih kayak gitu. Awas, Mas. Oh, sorry. Maksudnya menteri aja juga megang ini juga sungkan gitu. Dan katanya 3 hari yang lalu baru diceraiin gitu gara-gara fokus ke TikTok. Ya namanya kan dedikasi juga, Mas. Oh, Maksudnya kita pilih karena TikTok kalau menurut saya pribadi nggak hanya sosmed aja gitu. Oke. TikTok tuh lebih ke apa ya? Sebenarnya keadilan sosial sih, Mas. Keadilan sosial. Iya. Karena di Instagram tuh orang beradu alat yang bagus buat bikin konten gitu. Di Twitter orang adu pinter nulis. Nah kalau di TikTok tuh adil, semua dapet template editing yang sama, ini yang sama ya kan. Sosok Ilham Caper mungkin pada saat ini sudah dapat membahagiakan kedua orang tuanya dengan kesuksesan yang dia raih sekarang. Tidak menutup kemungkinan untuk orang tua yang anaknya masih merintis mungkin bisa menuai kontrak. Kali ini tim Nice Indonesia sedang melakukan packing. Kita akan menuju Ternate ke kediamannya orang tua Rais Merintis. Malam Bapak. Iya malam. Malam. Ini ada apa ini? Kenalin saya Pak, sastra dari Nice Indonesia Pak. Kita bawa kamera buat Iya, apa? maaf. Kita jadi dari Nice Indonesia, kita dari Jakarta Selatan nih ke Ternate nih, karena kita ketemu dengan Rais Merintis. Bapak kenal? Tahu? Itu siapa Bapak, Pak? Bapak kenapa ketawa? Nah, kenapa Pak? Kok sedih Pak? Bapak emang tahu kerjaannya di sana apa Pak? Dia bilang tuh kesana tuh jadi waiter Iya. Oh. dari tantenya. Dari tantenya. Oh. Jadi Batak sekarang ya. Nah, ini teman-teman, ternyata nih ayah atau papinya ayah Rais Merintis ternyata tidak merestui Rais Merintis menjadi tiktokers profesional di Jakarta. Dan ternyata kita bisa lihat nih dari keluarga yang sederhana gitu. Boleh tahu Pak pekerjaannya apa Pak? Sekarang saya cuma kumpul-kumpul galon, bikin kumpul-kumpul saja nih. Oh, bukan air isi ulang. Bukan. Oh, ini dikiloin. Bukan buat kumpul-kumpul begitu. Oh, saking stresnya si Rais Merintis meninggal. Dengar dulu nih. Oke. Buat Rais nih sudah di Jakarta saya jangan balik-balik. Kita di sini sudah hidup susah nih. Lihat nih. Kamu orang nih kalau mau beli ini download ini dulu nih. Oh, Beli botol download ini, kalian dapat botol sama dapat pantun. Setelah 3 bulan saya menelusuri fenomena TikTok ini, kesimpulannya adalah nggak ada. Saya buang-buang waktu.
Dan Ilham caper, emang beneran caper. Saya Sastra Silalahi, terima kasih telah menyaksikan Nice Indonesia.